di mana saja berada, kembali lagi dengan kami di program kesayangan kita semua, Renungan SMGM Channel. Renungan kali ini akan spesial dibawakan oleh Romo Anselmus Amo MSC. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Life Spirit, pada hari Jumat tanggal 2 Juni kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 11 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah sembahyang bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut akan dia, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudara-saudara yang terkasih, rangkaian kitab suci yang kita mendengarkan pada hari ini mengisahkan ada hal penting untuk kita renungkan, yaitu percaya kepada Allah. Kalau kita lihat dari alur cerita, Yesus pada mulanya masuk ke bait Allah di Yerusalem, masuk ke bait Allah, lalu keluar lagi, lalu masuk lagi ke bait Allah, lalu keluar lagi. Ada rangkaian perjalanan Yesus dalam cerita ini. Bait Allah adalah tempat untuk berdoa. Karena itu ketika ia melihat bahwa bait Allah menjadi tempat di mana orang berjualan, maka di sana Yesus merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian mengusir orang-orang yang berjualan di situ. Karena bait Allah adalah tempat doa, tempat berjumpa dengan Tuhan. Hal yang berikut adalah peristiwa tentang pohon ara atau kisah tentang pohon ara. Kisah tentang pohon ara ini memang Yesus mau melihat atau makan buah dari pohon ara. Tapi juga Yesus tahu bahwa memang bukan musim buah ara. Meskipun demikian, ada hal penting yang ditegaskan oleh Yesus dari peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini, yaitu tentang iman, percaya. Melalui peristiwa ini Yesus mengajarkan para murid untuk percaya kepada Allah. Karena itu dengan tegas ia katakan kepada Petrus dan teman-temannya, percayalah kepada Allah. Apa yang kamu minta, yang kamu doakan, asal itu kamu tidak bimbang hatimu, tetapi kamu percaya bahwa doamu itu akan dikabulkan, kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Tentang ini, percaya menjadi sesuatu yang penting dan pusat pewartaan dari Yesus. Supaya orang percaya kepada Allah. Percaya bahwa apa yang kita doakan, kita sudah terima. Dan tidak bimbang hati. Supaya percaya dan tidak bimbang hati. Dan juga supaya doa kita juga dikabulkan. Maka ada syarat yang disampaikan oleh Yesus. Bersihkan dulu hatimu. Ampunilah kesalahan-kesalahan yang ada, yang terkait dengan orang-orang lain. Supaya hati kita bersih. Dan kalau kita minta kepada Tuhan dengan kepercayaan, dengan iman, dan hati kita bersih, maka kita akan menerimanya dengan ungkapan syukur. Tuhan mengabulkan doa kita ketika kita orang berdosa menyadari kedosaan kita dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menjaga hati kita tetap bersih, menjaga hati kita tetap murni, menjaga hati kita supaya jangan ada ganjalan-ganjalan. Itulah jalan lurus orang-orang percaya untuk mendapatkan pengabulan doa dari Tuhan. Dan tentunya juga bait Allah menjadi pusat, tempat ibadah menjadi pusat, tempat doa menjadi pusat untuk kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama dalam pengampunan terhadap satu sama yang lain, saudara-saudara di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu bagi kami para sahabat Life Spirit untuk boleh mengalami kemurahan dan belas kasih-Mu, bahwa doa orang-orang yang percaya pasti Engkau kabulkan. Karena itu Tuhan, ampunilah juga dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan berilah kami kekuatan Roh-Mu untuk mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Semoga pengampunan, belas kasih yang kami nyatakan menjadi ungkapan hati kami, membersihkan hati kami agar pantas menghadap Engkau dalam doa-doa kami, dan dengan hati yang percaya kepadamu
Kiranya permohonan-permohonan kami Engkau kabulkan, dan kami percaya dengan tidak bimbang hati kami menerima semuanya itu daripadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kesatuan dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Anselmus Amo yang telah membawakan renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan SMGM edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, serta share video ini kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani.